Shalom warga kerajaan, mau hidup punya pengaruh? Have confidence in God. Kita melihat contoh yang sangat luar biasa dalam kehidupan, yaitu David. Kita lihat dalam 1 Samuel 17. Kita tahu bagaimana dia tidak diperhitungkan, karena dia datang cuma sebagai mengantar makanan ya. GoFood rupanya ya. Dia antar makanan untuk kakak-kakaknya, untuk komandan dari kakaknya. Dan di sana ada Goliat yang menghujat Tuhan dan juga menantang bangsa Israel. Give me a man. Kalau aku menang, seluruh Israel jadi hamba kita. Tapi kalau jagoanmu itu menang, Filistin menjadi, apalagi sekarang ini Filistin bukan Palestina ya, tapi sekedar gambaran saja. Dan kita melihat bagaimana pada saat itu ada beberapa orang yang punya confidence pada diri sendiri. Sebagai contoh, Saul itu satu kepala lebih tinggi daripada orang Israel. Jadi kalau saya ini ukuran standar 170, satu kepala ya 2 meter begitu. Tetapi Goliat ini 6 hasta ya. Jadi dan tambah sejengkal, hampir 3 meter. Dan diterangkan tentang kekuatannya. Kita lihat bagaimana Goliat ini punya confidence but with a small g. Jadi dia percaya pada dewanya. Ya, kita tahu peperangan itu bukan cuma secara fisik tetapi juga spiritual. Tetapi Saul melarikan diri, demikian juga seluruh tentara Israel. Sampai datang David. David punya confidence. Kita lihat bagaimana pada waktu dia lari kepada orang Filistin itu, dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing yang super itu. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama the Lord of Hosts, Yahweh Sebaot, yaitu the God of Israel, the army of Israel yang kau tantang. Hari ini juga bukan aku, tapi Tuhan. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga memberikan pesta kepada burung-burung di udara dan binatang buas. Dia mulai memanggil burung-burung pemakan bangkai, siap ya. Dan kemudian dia lari dan dia cuma memakai yaitu sling dengan batu, saudaraku. Kenapa ada 5 batu? Sebab confidence ini luar biasa. Ada 5 raksasa di sana. Dia siap untuk membantai mereka semua. Itulah yang bekerja iman itu seperti itu. Iman adalah confidence dalam arti sebenarnya. Dan kita lihat bagaimana sekali lagi false confidence, ataupun dia percaya bukan huruf G yang besar tapi huruf G kecil, small g. Dan apa yang terjadi, dia pun tumbang dan David mengambil pedang daripada Goliat. Dia tidak punya pedang, dia cuma pakai apa yang ada di tangannya. Tuhan selalu tanya pada Musa, what you have in your hand? Oh, cuma sebuah tongkat. Tapi tongkat itu gambaran otoritas. Ketika tongkat Musa menjadi tongkatnya Tuhan, luar biasa. Demikian juga sling daripada David jadi sling daripada Tuhan. Batu itu kerjanya seperti peluru kendali, menembus kepala. Ada yang mengatakan justru lututnya. Demikian juga kalau menjatuhkan orang, lututnya yang diserang. Yaitu kehidupan doa kita. Karena itu have confidence in God. Itulah confidence yang memberikan influence. Dan apa yang terjadi, seluruh bangsa Israel yang tadinya ketakutan, termasuk yaitu Saul yang cuma punya confidence pada diri sendiri, mereka cuma datang untuk menjarah dan Filistin dikalahkan. Saudara, untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, harus belajar dari perkara yang kecil. Dia berkata pada Saul, Tuhan telah melepaskan aku daripada cakar beruang dan singa. Apabila mengambil dombaku, akan ku kejar, ku rebut. Dan kalau dia menyerang, ku pegang janggutnya. Dan kemudian aku membunuhnya. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar beruang dan singa, melepaskan aku dari orang Filistin yang tidak bersunat itu. Kenapa bersunat? Punya perjanjian. Dia pulang membawa kepala orang Filistin dan dibawanya ke Yerusalem. Dan senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Itu ayat 54. Saudara, have confidence in God. Confidence memberikan influence. God bless you. Amin.
pagi hari ini, amin. Kita ada di minggu pertama di bulan Juni. Kita akan melihat terus perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, kemurahan demi kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini gerejamu, ini umatmu Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Di tempat ini Tuhan, tiada yang lain. Hanya Yesus, satu-satunya Tuhan. Thank you Jesus. Amin. Kami kagumkan Engkau Tuhan. Kami tinggikan namamu. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh aja untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan. Ya sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Oh, Dia sungguh mulia. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kagum akan-Mu. Kagum hormat akan Engkau. Oh, amin Tuhan. Sungguh hanya Kau yang layak Tuhan. Thank you Jesus. Kami kagum. Kami kagum. Kami kagum akan-Mu Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan
You're holy, Lord. Puji Dia, agungkan Dia, masyarakat berkata Yesus, sembah. Oh you're holy, selamanya Engkau kudus, Engkau ajaib, Engkau mulia, Dia suci, Dia suci. Betapa agung nama-Mu Tuhan, kekal selamanya, kekal selamanya. Glory bagimu, Yesus, Yesus Tuhan, come on, Yesus Tuhan. Oh, Kau yang disanjung, yes. Kau yang dimuliakan. Your name is the highest. Your name Is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. and the angels cry. Holy, all creation cries. Say holy, Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Be the King of kings. Holy, to the King of kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. The angels cry. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Your people sing. Holy, to the King of kings. Holy, you will always be. holy Jesus, Holy, holy forever. holy forever. Come on, holy. Say, Holy, are you Lord God? are you Lord God Almighty? Say, what is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, You are holy. holy, holy. Holy. Oh Jesus, Are you Lord God Almighty? what is the Lamb? What is the What is the Lamb? Lamb? What is the God Lamb? sing.
is the Lamb? What is the Lamb? Holy, holy. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? 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 Say, what is the Lamb? Come on. What is the What is the Lamb? Lamb? What is the What Lamb? is the Lamb? What is the What Lamb? is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Yes, Lord. Sebab kalau satu alasan untuk kami boleh ada di tempat ini, yang siap memuji Tuhan, dengan saya katakan, amin. Let's go. Mari sama-sama katakan segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru. Yes Lord, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Amin. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, sebab Dia berkuasa selamanya untuk selamanya. Amin. Katakan, kami agungkan namamu, membebas segala belenggu, belenggu. Hanya Yesus kan satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Katakan, segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Amin. Katakan, Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, membebas segala belenggu. Hanya Yesus kan satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Yesus alasan, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Katakan, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi, katakan, oh Yesus, oh Yesus,
untuk selamanya. Kami agungkan, diagungkan namamu, membebaskanlah belenggu, bebaskanlah belenggu. Hanya Yesus kan satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Hey, hey, Yesus satu alasan. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan kita baik. Amin. Amin. Haleluya. Mana tepuk tangan buat Tuhan? Yeah, yeah, yeah. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan Oleh darahmu oleh darahmu yang bebaskanku. bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darahmu yang bebaskanku. bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Engkau baik Tuhan. Amin. Yesus, Kau baik Tuhan. Katakan dulu sekarang. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kaulah Raja yang
dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Dan bersamamu. Thank you Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Astrid akan sharing kebenaran firman Tuhan yang menjadi topik kita pada pagi hari ini. Sebuah sukacita dan berkat yang besar bagi saya untuk kita hadir bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sungguh besar bagi kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur buat kasih anugerah-Mu yang melimpah bagi kami, sehingga kami ada di hadapan Tuhan. Kami beribadah Tuhan Yesus dan kami nikmati hadirat-Mu Tuhan karena kemurahan-Mu dan kesempatan yang Kau berikan. Pagi hari ini kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan bersama-sama, biarlah hikmat-Mu memimpin pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kebenaran-Mu sendiri Tuhan Yesus yang kami peroleh dan kami mau lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Minggu kedua di bulan Juni 2024, judul pembelajaran kita atau pengajaran kita adalah masih dalam topik 3 bulanan Authorized to Influence Bapak Ibu, dan bulan ini kita belajar Godfidence in Influence. Jadi bagaimana kepercayaan yang di dalam Tuhan akan membekali kita, memperlengkapi kita dalam kita memberi pengaruh atau dampak bagi kerajaan Kristus dalam kehidupan kita dan orang lain. Nah, secara spesifik minggu ini topiknya adalah mengatasi tantangan hidup, overcoming obstacles. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup kadang-kadang banyak hal yang terjadi Bapak Ibu ya. Jadi nggak selalu, mungkin ada rutinitas yang sudah terjadi, sudah dijalani hari pas hari, tapi dalam rutinitas tersebut tidak menutup kemungkinan kalau ada rintangan atau tantangan, hambatan yang diizinkan Tuhan kita alami hari lepas hari. Nah, dalam kenyataan itu kita mau sama-sama sadari bahwa tantangan hidup kita itu nyata dan pasti. Sepanjang hidup saya yang 30 plus tahun ini Bapak Ibu, beberapa tantangan atau rintangan dipercayakan Tuhan untuk saya juga alami dan saya harus hadapi gitu. Tapi kita percaya bersama Kristus, kehidupan yang kita jalani itu kehidupan yang dinamis dan progresif Bapak Ibu. Kenapa dinamis? Dinamis itu karena kehidupannya selalu bergerak, selalu ada pembelajaran yang baru setiap hari dan juga selalu banyak perubahan gitu. Bahkan di dalam hari-hari yang terlihat seperti biasa-biasa saja, kita percaya bersama Kristus selalu ada perubahan yang baru Bapak Ibu, amin. Dan selalu ada hal-hal yang baru yang kita pelajari karena kita berjalan bersama Kristus. Oleh karena itu hidup kita di hidup yang dinamis. Yang kedua, sifatnya hidup kita adalah hidup yang progresif. Pepatah di dunia mengatakan, oh hidup itu seperti roda, di atas di bawah, di atas di bawah gitu, berputar terus, berputar terus. Tapi yang kita percaya, saat kita berjalan, berjuang di dalam iman kita bersama dengan Kristus, kehidupan kita adalah kehidupan yang progresif Bapak Ibu. Selalu membuat progres, selalu membuat kemajuan sedikit demi sedikit. Setiap hari, hari ke hari kita belajar lagi. Iman kita semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita dapati hari lepas hari Bapak Ibu. Oleh karena itu kita mau sama-sama sadari bahwa fakta ini, tantangan hidup kita itu pasti dan nyata. Nyata karena setiap hari kita hidup, kita membuka mata dalam anugerah Tuhan, tapi kita berarti mempersiapkan diri untuk kita ada di dalam tantangan apa nih yang akan kita hadapi hari ini. Mungkin di pekerjaan, dengan rekan-rekan kerja, dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan job desk yang mungkin yang baru, yang sukar mungkin dihadapi. Mungkin ini tantangan-tantangan di dalam hubungan-hubungan Bapak Ibu. Di pasangan suami istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara, atau di keluarga rohani mungkin lagi ada dinamika-dinamika hubungan yang menantang di hari-hari ini. Atau bisa juga karyawan sebagai Bapak Ibu sebagai atasan, atau kita sebagai pegawai, ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dan kita mengucap syukur kalau itu boleh diizinkan Tuhan kita alami hari lepas hari. Amin. Firman Tuhan yang menjadi tema di bulan ini adalah di Filipi 4 ayat 13, ayat yang sangat sering kita dengar.
segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat yang sebelumnya, Filipi 4 ayat 12, di surat Paulus kepada jemaat di Filipi, nanti Bapak Ibu bisa baca di perikop yang lengkap di pasal yang keempat ini, menerangkan bahwa semua keadaan sudah dialami oleh Paulus, Bapak Ibu. Tetapi dia mengakhiri bagian firman Tuhan ini dengan mengatakan bahwa semua perkara, baik itu perkara yang baik, perkara yang tidak baik, dia dapat tanggung. Paulus dapat tanggung karena Tuhan yang memberi kekuatan. Oleh karena itu, tema bulan ini kan Godfidence in Influence. Kekuatannya, kepercayaan dirinya, dorongannya datangnya dari Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan kita hari ini, Filipi 4 ayat 13, kita menanggung segala perkara di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Kenapa kita harus lebih banyak bersyukur? Kenapa kita harus mengubah cara pandang kita terhadap tantangan atau rintangan yang mungkin kita hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu? Kita tahu hari-hari ini tidak semakin baik, mungkin hari-hari ini semakin menantang, hari-hari ini semakin menguji iman kita, perjalanan kita sebagai warga kerajaan yang mau menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Nah, yang saya dapatkan adalah tantangan dan kesulitan hidup kita seharusnya membantu untuk karakter kita semakin terbentuk, Bapak Ibu. Untuk membentuk karakter kita semakin serupa Kristus. Karakter yang seperti apa? Karakter yang kita kejar adalah keserupaan Kristus. Amin, Bapak Ibu. Karakter yang mengejar di dalam kebenaran, mengejar karena tuntunan Kristus yang menuntun kita. Nah, tantangan dan kesulitan ini menjadi penting untuk kita sadari perannya adalah dalam kesulitan yang kita alami, kita belajar untuk kita tidak melihat kesulitan itu saja. Kita tidak melihat apa yang kita alami, tapi kita fokus kepada siapa yang bersama-sama dengan kita. Kita fokus kepada kekuatan apa yang bisa membawa kita melalui tantangan dan melewati rintangan dalam kehidupan kita. Nah, berarti point of view kita, angle kita yang harus kita ubahkan, Bapak Ibu. Fokus kita bukan pada kesulitan kita. Hal ini mungkin sulit, hari ini tetap terlihat sulit dan besok mungkin masih tetap terlihat sulit. Tapi kita mau sama-sama lihat siapa yang menguatkan saya, siapa yang ada dalam saya, siapa yang membimbing saya melewati semua ini. Mungkin tidak langsung dapat jawabannya, mungkin jawabannya ya, tidak, dan tunggu. Seperti yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Tapi yang kita tahu Kristus bersama kita. Nah, poin yang berikutnya, Tuhan kita, Yesus Kristus adalah yang menjadi pembela kita. Tuhan Yesus telah menjadi kekuatan kita. Itu yang harus kita sama-sama aminkan, kita harus sama-sama yakini dulu baru kita bisa sama-sama bergerak, Bapak Ibu, ke dalam poin yang berikutnya. Nah, yang berikutnya lebih penting lagi adalah mengapa kita harus sadari ini, bahwa tantangan ini nyata dan pasti dan kita harus alami dan kita harus atasi bersama-sama dengan Kristus. Kita tahu bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu punya tujuan. Amin. Dalam setiap perkara yang kita hadapi, our God is a God of purpose. So everything happens for a reason, everything happens and serves a purpose gitu. Ada tujuan di setiap peristiwa-peristiwa kehidupan dan tangan-tangan kehidupan yang kita alami. Nah, tantangan yang kita alami ini menjadi kesempatan. Jadi kita punya tantangan hidup, kita bisa punya kesempatan untuk kita membalikkan fokus kita kepada kekuatan Kristus. Yang berikutnya, saat kita menghadapi tantangan hidup, ini menjadikan kita kesempatan, kita memiliki kesempatan, Bapak Ibu, untuk kita menyaksikan Kristus lewat kehidupan kita. Menyaksikan Kristusnya kalau begitu lewat apa, Bapak Ibu? Lewat respon kita. Yang saya garis bawahi adalah respon kita di sini. Kesulitannya boleh sama, kesulitannya mungkin bisa lebih bermacam-macam dari yang kita alami tahun lalu, 5 tahun lalu, 2-3 tahun lalu mungkin. Tapi yang membedakan kita adalah respon kita bagaimana saat ini dan respon kita bagaimana di masa-masa lalu. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah berubah. Bahkan rahmatnya selalu baru setiap hari, kasihnya selalu baru setiap hari. Kekuatan dan pengharapan sumber kehidupan kita ada pada Kristus, amin. Tapi apakah kita merespon seperti yang seharusnya pada saat kita menghadapi berbagai macam rintangan dalam kehidupan kita. Nah, yang seperti saya sudah mention sebelumnya, respon kita terhadap tantangan akan lebih penting, akan lebih signifikan
perbedaannya daripada tantangan itu sendiri. Mengikuti ya Bapak Ibu ya, aman ya ini ya, saya akan coba pelan-pelan. Jadi yang lebih penting adalah bagaimana kita bertindak, bagaimana kita meresponi hati kita, jiwa kita, state of mind kita, keadaan emosional kita, keadaan jiwa kita, pikiran kita, bahkan fisik kita saat kita menghadapi tantangan. Apakah kita bisa berpikir dengan benar? Apakah kita bisa memutuskan sesuai dengan hikmat Tuhan? Apakah kita tetap bisa memelihara kesehatan kita saat kita sedang menghadapi rintangan, tantangan dalam kehidupan kita hari lepas hari, Bapak Ibu? Yang menjadikan kita saksi Kristus adalah bagaimana kita meresponi tantangan itu. Amin. Ada contohnya misalnya, contoh praktisnya. Ada celah untuk kita berbuat jahat di kantor. Tantangan untuk kita mempertahankan iman kita, Bapak Ibu. Nah, respon kita bagaimana? Apakah ini tantangan atau rintangan yang mudah atau yang susah? Apakah ini tantangan yang membawa kita menjadi saksi Kristus atau kita justru tidak membawa nama baik Kristus dipermuliakan gitu. Jadi itu yang bisa menjawab adalah Bapak Ibu sendiri. Respon kita seperti apa? Misalnya kita terlibat argumen dengan orang lain. Tantangan kita adalah, oke, respon seperti apa yang bisa saya pilih? Saya mau ikut-ikutan meledak atau saya mau mungkin tarik napas dulu, saya mau merespon, tidak mau supaya ini berbelit-belit atau semakin berkepanjangan. Respon A, respon B, respon C, respon D, semua ada pilihannya di kita masing-masing Bapak Ibu. Oleh karena itu yang saya highlight adalah bagaimana respon kita saat kita dihadapkan dengan berbagai tantangan dan rintangan. Respon yang benar berarti yang seperti apa? Yang sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan berarti kita harus melekat kepada sumbernya, amin. Kita melekat kepada pokok anggurnya, kita berbuah, kita merefleksikan kebenaran Kristus karena kita hidup dan kita tinggal di dalam sumber kebenaran itu yaitu Kristus sendiri. Respon yang sesuai dengan firman Tuhan akan memberi pengaruh yang benar bagi orang lain dan menjadikan Kristus diberitakan dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Ibrani 2 ayat 18 mengatakan, sebab oleh karena ia sendiri, Tuhan sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi kita tahu pertolongan kita datang dari Tuhan. Di Mazmur pun mengatakan demikian Bapak Ibu ya, pertolonganku ialah datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama fokuskan kembali tujuan kita, pandangan kita, supaya kita terus-menerus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. 1 Petrus 2 ayat 19-21 berkata, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah ini menjadi bagian firman Tuhan yang sama-sama menguatkan kita Bapak Ibu ya, bahwa di dalam kebenaran pun kita ada masanya kita harus menghadapi tantangan di mana kita harus menderita gitu Bapak Ibu. Nah kita akan bertindak seperti apa? Kita akan meresponi tindakan kita seperti apa dan kita akan perjuangan iman kita akan dikeluarkan sebagai tindakan yang berbentuk seperti apa, itu Bapak Ibu yang bisa menjawab gitu. Pilihannya ada di tangan kita semua. Di ayat 20 meng-highlight bahwa jika kita menderita karena kita berbuat dosa ya wajar gitu. Tapi kalau kita berbuat baik dan karena itu kita harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Mari kita memandang tantangan dan rintangan yang kita buat di dalam kebenaran adalah sebagai kasih karunia Allah. Dan kita mengikuti jejak Tuhan karena kita menderita, tetapi kita menderita karena kebenaran. Tadi sempat saya singgung bahwa sumber kekuatan yang sejati hanya dalam Kristus. Nah, kenapa kekuatan Kristus? Karena kekuatan Kristuslah menjadi karakteristik bahwa kuasa dan otoritas kerajaan sorga, kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan sendiri memperlengkapi kita untuk kita melakukan bagian kita Bapak Ibu. Dan kekuatan Kristus yang dinyatakan lewat perbuatan yang memuliakan Tuhan, itu menyatakan otoritas kerajaan sorga sudah dinyatakan di bumi gitu.
sudah dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kekuatan Kristus inilah yang memampukan kita untuk kita melakukan hal-hal yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kemampuan kita yang terbatas, Bapak Ibu. Kita bisa mengampuni orang lain padahal kita mungkin sebenarnya kita susah untuk mengampuni. Kita masih struggle di hal-hal tertentu, tapi kita bisa melakukannya karena ini akan lebih baik, akan memulihkan hubungan kita dengan orang lain. Kita bisa melampaui ego kita sendiri karena kekuatan Kristus yang memampukan kita untuk kita menyelesaikan masalah dan rintangan yang ada di depan kita karena kuasa dan kekuatan Kristus yang terlebih besar memampukan kita untuk menanggung segala perkara. Dan kekuatan Kristus memampukan kita untuk kita menghadapi tantangan dengan kebenaran, bukan dengan apa yang kita anggap benar. Dua hal yang berbeda Bapak Ibu ya. Kebenaran Kristus berarti firman Tuhan, hal yang kita anggap benar berarti latar belakang kita sendiri, moral judgment kita, pertimbangan moral kita sendiri, atau hal yang kita merasa, oh seperti ini nih, orang ini harusnya dikasih tindakan seperti ini. Itu dua hal yang sangat berbeda. Kadang moral judgment kita atau pertimbangan moral kita bisa sejalan dengan firman Tuhan, tetapi kadang-kadang nature kita, kedagingan kita, kelemahan kita bisa membawa kita kepada tindakan-tindakan yang mungkin akan kita sesali. Oleh karena itu, kembali kita bersumber pada kekuatan Kristus Bapak Ibu. Kembali kita bersumber mengevaluasi diri kita dengan firman Tuhan. Apakah ini benar, apakah ini mulia, apakah ini sedap didengar. Seperti di Filipi 4 Bapak Ibu ayat yang ke-8 kita sudah sama-sama tahu. Semua pikiran kita, semua tindakan kita apakah sudah berdasarkan firman Tuhan. Dan pada akhirnya kekuatan Kristus ini yang memampukan tindakan kita menjadi tindakan yang benar, tindakan kita menjadi tindakan yang memuliakan Tuhan, dan tindakan yang memuliakan Tuhan ini menjadikan kita saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan membawa nama harum bagi Tuhan, nama keharuman Tuhan disebarkan di mana-mana karena ada kekuatan Kristus yang dinyatakan lewat tindakan kita. Caranya, kita masuk ke caranya nih Bapak Ibu. Kalau begitu caranya, seperti poin sebelumnya kita fokus kepada kekuatan Kristus, berarti kita harus mengandalkan Tuhan terus setiap hari. To love Jesus more and deeply Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar moto atau logo atau tagline atau apapun itu, tapi semakin kita tahu Tuhan ini sumber kehidupan kita, sumber dari segalanya, semakin kita menyadari betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan, semakin kita menyadari betapa lemahnya kita kalau kita tidak ada di dalam Tuhan lebih dalam lagi dan lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu. Kita mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan kekuatan dan pengertian sendiri. Firman Tuhan yang sangat bagus akan kita sama-sama pelajari Bapak Ibu di Yeremia 17 ayat 5 sampai ke 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah hangus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dari 4 ayat ini, 2 ayat pertama digambarkan bagaimana keadaan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatan sendiri. 2 ayat berikutnya menggambarkan bagaimana keadaan dan betapa indahnya kehidupan orang-orang yang mengandalkan Kristus dalam kehidupannya hari lepas hari. Oleh karena itu kita mau sama-sama belajar di ayat ini Bapak Ibu, di bagian firman Tuhan ini. Saat kita mengandalkan kekuatan sendiri, ayat kelima mengatakan hatinya jauh daripada Tuhan. Jadi ini keadaan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Dia mengandalkan kekuatan sendiri, hati dan pikirannya berarti keputusannya akan jauh daripada keputusan yang ada di dalam firman Tuhan. Pengertian saya akan seperti itu, dia akan seperti semak bulus, akan bertolak belakang sekali seperti orang yang menaruh harapan pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
Bapak Ibu pasti pernah lihat ya pohon-pohon yang akarnya merambat sampai ke tepi batang air, ke sungai-sungai itu akan hidup terus kan, hijau terus, musimnya dia menghasilkan terus. Jadi kehidupannya berarti kehidupan yang menghasilkan, kehidupan yang produktif, kehidupan yang bermanfaat bagi orang lain. Karena kita mengandalkan Tuhan, karena kita ada pada kekuatan Tuhan, bukan kepada apa yang kita pikir kita mampu Bapak Ibu. Jadi saat kita menghadapi tantangan, rintangan, mari yang pertama kita andalkan Tuhan. Kembali ke Tuhan dulu Bapak Ibu, selalu kembali ke Tuhan dulu. Jangan pikir, oh saya punya jalan keluar, saya tahu jalan keluar ini, saya tahu jalan keluar A, B, C. Mungkin kita bisa tahu karena kita sudah punya pengalaman tertentu. Tapi bukankah lebih baik saat kita datang kepada Tuhan dulu? Tuhan, saya lagi mengalami ini. Apa yang harus saya buat? Kelemahan saya di sini Tuhan, apa yang harus saya buat? Mari kita kembali sama Tuhan, ambil waktu untuk kita evaluasi diri kita di hadapan Tuhan dan juga kita andalkan Tuhan untuk kita mengambil keputusan. Yang kedua, tidak menyalahkan Tuhan atas tantangan yang kita alami. Yakobus 1 ayat 12 sampai 13. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Amin. Nah, kita tahu Bapak Ibu akan sangat gampang kita, kemanusiaan kita, kelemahan kita, menyalahkan figur-figur lain atas apa yang kita alami. Benar nggak Bapak Ibu? Saya yang masih semuda ini, teman-teman, saya masih semuda ini pun kadang-kadang kita bisa mempertanyakan keadaan-keadaan yang kita merasa tidak adil. Kenapa ini terjadi kepada saya? Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Kenapa kesusahan saya di sini, kesusahan saya di sana? Dan ada saat-saat mungkin kita mempertanyakan, Tuhan kok ini terjadi sama saya ya? Kalau ada celah sesedikit pun celah untuk kita mempertanyakan Tuhan dan membuat Tuhan seharusnya ini tidak terjadi kepada saya. Menurut saya itu menjadi suatu respon yang akan mematahkan semangat kita sendiri Bapak Ibu. Saya pernah berhadapan dengan keadaan-keadaan dalam kehidupan saya yang membuat saya akan lebih mudah mungkin kalau saya menyalahkan Tuhan pada saat itu. Tapi semua respon saya tidak akan membuat keadaan saya lebih baik Bapak Ibu. Yang saya sadari seperti itu. Jadi saya menahan benar-benar saya menahan mulut saya, menahan hati saya untuk menahan pikiran saya untuk jangan sampai pikiran sekecil apapun keluar untuk saya menyalahkan Tuhan. Karena saya tidak mau saya berbuat celah untuk intimidasi itu datang kepada saya untuk saya berbuat dosa kepada Allah. Dan saya tahu bahwa ini adalah proses pembentukan Tuhan juga secara pribadi bagi saya. Karena ini tantangan yang harus saya hadapi, ini musim saya yang harus saya hadapi. Jadi saya berusaha untuk saya tidak menyalahkan Tuhan, saya semakin mengucap syukur, saya semakin memuji Tuhan, saya semakin Tuhan, ayo Tuhan. Saya mau berproses bersama-sama dengan Tuhan dalam musim saya yang seperti ini, seperti A, seperti B, seperti C. Karena Tuhan terlebih dekat, Tuhan terlebih tahu keadaan kita dan Tuhan tahu apa yang harus kita perbuat dan Tuhan tahu apa yang harus Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Untuk semakin kita menjadi saksi Kristus, semakin kita merespon dengan benar, semakin kita menggantungkan kehidupan kita sama Tuhan. Jadi mari kita semakin tahan uji, semakin bertahan dalam pencobaan, dan semakin kita mau bertahan merespon setiap keadaan dalam kehidupan kita dengan hal yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kita mengandalkan Tuhan, dan bukan kekuatan pengertian sendiri. Yang kedua, kita tidak menyalahkan Tuhan. Karena kita tahu semuanya diizinkan untuk kita alami. Untuk kita semakin lagi fokus sama Tuhan. Untuk kita semakin lagi melihat kebesaran, kekuatan Tuhan, kemurahan Tuhan dinyatakan bagi kita. Yang ketiga caranya kita mengatasi rintangan atau tantangan yang mungkin ada dalam kehidupan kita adalah kita semakin percaya sama Tuhan. Semakin kita lihat kesulitan hidup ini ada, semakin kita sadari, wah ternyata keadaannya rumit ini. Semakin susah kehidupan kita, semakin kita harus shift our mind, ubah
pikiran kita untuk kita semakin menggantungkan diri kita sama Tuhan, semakin kita percaya sama Tuhan. Bukankah Bapa kita adalah Bapa yang baik, yang tahu apa yang kita butuhkan, yang tahu bagaimana mendidik kita, Bapak Ibu. Itu yang saya tahu, yang saya percayai. Jadi saya tahu juga semakin saya percaya sama Tuhan, semakin kita menggantungkan apa yang kita sedang alami hari-hari ini sama Tuhan, kita semakin percaya bahwa setiap musim Tuhan pegang, setiap musim Tuhan ada, dan setiap musim Tuhan pasti mampukan gitu. 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Semakin kita percaya Tuhan, semakin kita tahu bahwa jalan keluar ada bersama Tuhan. Hikmat, pertolongan, kekuatan, pengharapan ada hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu kita mau ingat 3 cara ini Bapak Ibu. Kita mau ubah fokus kita bahwa sumber kekuatan kita saat kita menghadapi rintangan dan tantangan hanyalah pada Kristus, di dalam Kristus. Kita mau tetap tinggal di dalam Dia. Caranya yang pertama kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita tidak menyalahkan Tuhan, tapi kita mau submit, kita mau taat, berjalan di dalam musim ini bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kita semakin percaya Tuhan, kita semakin percaya tangan Tuhan yang membimbing kita, tangan Tuhan memelihara kita, menjagai kita, dan kebenaran Tuhan menuntun kita untuk kita merespon dengan benar, Bapak Ibu. Sampai pada akhirnya kita berkata seperti di Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Karena kita percaya kekuatan kita hanya ada di dalam Kristus Yesus, dan kekuatan Kristus, kuasa Kristus, otoritas Kristus saat kita bertemu dan mengalami itu bersama Tuhan, kita bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, dan kerajaan sorga diberitakan dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara teman-teman semua berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Bapa buat setiap tantangan, buat setiap rintangan musim yang kami hadapi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bagaimanapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan Yesus, ada masalah-masalah yang harus kami hadapi, ada masalah yang sudah terselesaikan dalam anugerah Tuhan, ada masalah-masalah yang belum diselesaikan Tuhan Yesus. Kami percaya, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami mau Tuhan Yesus taat kepada kebenaran firman Tuhan dan meresponi setiap tantangan, setiap rintangan dengan benar, biar setiap permasalahan hidup yang kami alami Tuhan Yesus, kami menjadi saksi Kristus, dan kami membawa pengaruh bagi orang lain karena firman-Mu diberitakan, karena kami menjadikan Engkau menjadi sumber kekuatan kami, kehidupan kami, dan kami jadi saksi kerajaan sorga dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami berdoa Tuhan Yesus semua firman yang kami dengar, kami pelajari bersama-sama pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kami semua, dan kami mau hidupi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah dengar sama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Mari tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, dan saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Semua roti anggur dikuduskan dan kami dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat sama-sama cawan di tangan kanan saudara. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal.
Yang pertama, aku atau egoku sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kemudian Yesus mengambil cawan, dia mengucap syukur atasnya dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih untuk karya salib-Mu yang begitu dahsyat bagi kami. Kau sungguh mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami sebagai umat-Mu mengangkat tangan dan memberkati Indonesia. Kami speak blessing, shalom Indonesia. Diberkatilah Engkau menjadi bangsa yang sejahtera. Pembangunannya terus berjalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para pemimpin di negara ini Tuhan terus diurapi Tuhan untuk bisa membawa Indonesia semakin maju dan semakin sejahtera. Demikian juga dengan kota kami Balikpapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Balikpapan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Balikpapan penuh dengan damai sejahtera dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya pembangunannya terus berjalan dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persiapan untuk menjadi kota penopang IKN Nusantara. Kami percaya semua akan siap tepat pada waktunya Tuhan. Dan Balikpapan akan menjadi kota yang dicari-cari. Banyak orang akan datang ke kota ini Tuhan. Bukan hanya sekedar mencari sesuap nasi, tapi mereka akan membangun kota ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami angkat tangan untuk pembangunan Rock Gateway terbangun oleh anugerah Tuhan. Semua perencanaan proyek kontraktor yang bekerja, tukang-tukang yang bekerja, mereka bekerja dengan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga Rock Gateway terbangun dengan kuat kokoh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya semua yang dibutuhkan termasuk dana, kami percaya Tuhan sudah sediakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Para pemimpin di gereja ini Tuhan, Rock Balikpapan, mulai dari Pak Heros sebagai gembala, dan seluruh para pengurus gereja ini Tuhan, para pastor, para diaken Tuhan, dan juga gembala-gembala kakak, semua dalam urapan Tuhan, semua dalam semangat yang sama untuk membangun manusia menjadi manusia-manusia yang manusia-manusia kerajaan Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh jemaat Tuhan dalam anugerah Tuhan tetap terpelihara sempurna, dijauhkan dari sakit penyakit mara bahaya virus mati kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sehat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, mari kita angkat. Karena kita memberikan secara online, kita angkat handphone kita berdoa untuk persembahan. Kami akan memberikan persembahan secara online. Tuhan memberkati persembahan kami. Kami memberi dengan cinta karena kami sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan sekarang mari angkat tangan sama-sama kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias semua berkat yang datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Ucapkan dengan iman percaya bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Mari para imam, para suami, tumpang tangkut istri dan anak-anakmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai hari ini, pagi ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.